Kalian di sini semester berapa, Nak? Semester berapa? Yang LJ? Izin Jabu yang LJ semester 2 sekarang. Oke, yang reguler? Itu 4. Yang reguler semester 4, oke. Ini ya, saya ingatkan, mulai dari sekarang silakan mulai, apa ini, mulai tes TOEFL. Dari sekarang silakan mulai tes TOEFL, karena tes TOEFL itu kan jatahnya nanti bisa untuk 2 tahun. Kalau kalian sekarang semester 4, target kalian nanti lulus di semester 8 untuk yang reguler, berarti kan 2 tahun lagi itu masih bisa, jadi bisa dipakai. Karena gini, jangan terlalu mepet, apalagi kalau yang LJ ini kan sudah pengalaman ya. Nah, untuk yang LJ, kalian kan kemarin itu sudah tes TOEFL. Tapi dilihat tes TOEFL-nya jangkanya berapa berapa lama. Kalau jangkanya 2 tahun, berarti estimasi sampai kalian wisuda nanti kan masih ada. Oke, tapi kalau yang sudah lebih dari 2 tahun, eee, silakan sambil mencari ini ya, mencari lembaga untuk tes TOEFL-nya. Jadi silakan mulai tes TOEFL dari sekarang biar nggak terlalu mepet lah. Karena kemarin itu hampir aja ada anak PJJ yang nggak lulus, itu hanya karena tes TOEFL-nya. Dia sudah selesai pengambilan mata kuliahnya, sudah selesai pengerjaan tugas akhirnya, tapi terkendala di TOEFL-nya dia nggak lulus-lulus gitu. Ya, biar tidak terulang seperti itu, silakan kalian mumpung masih jauh-jauh hari melakukan tes TOEFL gitu ya. Oke, saya mulai. Untuk malam hari ini kita masuk ke modulator amplitudo shifting ASK, di mana untuk ASK ini kan, eee, sinyalnya adalah sinyal kotak yang berupa 1010 gitu ya. Untuk pengamatan yang pertama, yakni pengamatan output dari modulator ASK, di mana di sini rangkaiannya memakai 2 function generator dan 1 osiloskop. Untuk function generatornya, untuk function-nya yang pertama diatur menggunakan sinyal kotak dengan frekuensi 300 Hz dan voltasenya 10 volt. Untuk function generator yang kedua menggunakan sinyal sinus dengan frekuensi 5 kHz dan voltasenya 10. Nah, nanti gambar, sinyal yang dihasilkan pada osiloskop adalah ada 3 data seperti ini. Yang pertama sinyal data input berupa sinyal kotak, kemudian, ada diberi sinyal carrier dari function generator yang kedua, maka didapatkan sinyal output ASK atau sinyal output dari amplitudo shift keying adalah seperti yang tertera, di mana kalau kita lihat di sini ketika sinyal inputnya, eee, 1, ketika dia 1, dia ada data di sini. Ya, ketika dia nol, dia tidak ada, tuh. Kemudian selanjutnya kalian silakan, merubah-rubah untuk frekuensi pada function generator untuk di sinyal informasinya, di mana untuk yang pertama kalian pakai 500 Hz, terus kemudian pakai 1 kilo dan 2 kilo. Nah, kalau dilihat secara, sekilas di sini, untuk yang 500 Hz dan juga 1 kilo, dia datanya hampir sama ya. Ketika 1 dia ada sinyal sinusnya di sini untuk di output-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di frekuensi 2 kHz di sini, nah ini output-nya seperti ini ya. Kalau dilihat, ketika 1 memang dia ada data, tapi kalau kalian lihat secara teliti lagi, itu ada perbedaan sedikit. Nah, pada hasil percobaan terlihat bahwa frekuensi sinyal data informasi akan mempengaruhi jumlah periode sinyal ASK-nya.
Sehingga dapat dikatakan output ASK dapat mewakili sinyal data yang dikirim. Hal ini dilakukan supaya sinyal data pada saat dikirim dapat melalui kanal transmisinya. Oke, ini ya untuk, output modulator ASK. Yang A. Selanjutnya untuk yang B yaitu pengamatan output demodulator ASK, di mana untuk demodulator ASK di sini ada tambahan osiloskop. Kita pakai menggunakan 2 osiloskop dan 2 function generator. Terus, ditambahkan output demodulator ASK-nya ya di rangkaian. Oke. Nah, hasil yang didapat nanti adalah seperti berikut, di mana ketika sinyal inputnya yang kita masukkan adalah sinyal kotak, di mana 1010. Kalau dilihat di sini, sinyal output demodulator ASK-nya terlihat sama ya, hampir sama. Jadi ketika ada data di nilainya 1, outputnya juga terlihat ada datanya. Nah, kemudian sama seperti halnya di modulator, di demodulator kalian rubah-rubah juga untuk frekuensi sinyal informasinya dari mulai 500 Hz, 1 kilo dan juga 1,5 kilo. Nah, kalau kalian perhatikan sekilas seperti ini. Di 500 kHz dan juga 1 kHz kalau kita perhatikan di posisi 1 dia, output-nya ada data ya. Namun di posisi input frekuensinya 1,5 kilo, hasil dari outputnya kalau kalian lihat kalian amati lebih jelas, ketika, apa ini namanya, kalau untuk yang 500 sama 1 kilo ya, ketika dia nol, outputnya ikut nol kan. Tapi pada saat frekuensi 1,5 kilo, output-nya ini kalian lihat, ketika inputnya nol, output-nya, bisa jadi kayak ini ya, output-nya bisa jadi tidak ikut nol atau ikut ke 1 kayak ini ya. Ini harusnya kan nol, tapi di bawahnya dia munculnya 1. Nah, untuk demodulator terlihat bahwa sinyal pada hasil proses demodulasi ASK mempunyai bentuk yang mirip atau sama dengan sinyal data yang dikirim. Oke, kalau kita lihat emang sekilas sama-sama, sinyal kotak ya. Tetapi pada frekuensi sinyal informasi data di atas 1 kHz mengalami perubahan sinyal atau sinyal data yang diterima tidak sama dengan yang dikirim. Hal ini berarti untuk pengiriman data, untuk mengirimkan sinyal data menggunakan modulasi ASK untuk rangkaian ini diberi batasan frekuensi maksimum 1 kHz, selebihnya tidak diizinkan. Maka dari itu kenapa tadi ketika frekuensi masih di 500 kilo sampai dengan 1 kilo, hasil outputnya masih oke. Sedangkan, frekuensi di atas atau lebih dari 1 kilo, karena batas maksimumnya adalah di 1 kilo, maka hasil outputnya sudah agak semrawut seperti ini, gitu ya. Oke, untuk, mmm, percobaan ke-8 tentang modulator ASK, ini hanya ada 2 pengamatan, yaitu pengamatan output modulator ASK dan juga pengamatan output demodulator ASK. Oke ya, nanti seperti biasa silakan eee, dikerjakan di rumah masing-masing atau di kos atau di manapun berada. Terus untuk yang masih hutang laporan, silakan segera di-upload, saya kasih waktu maksimum di minggu ini, gitu. Karena saya lihat ada beberapa yang belum mengupload. Silakan di-upload maksimum di minggu ini, karena ini sudah, modul ke-8. Kalau lebih dari minggu ini mohon maaf, nanti di mata kuliah saya nilainya kurang ya, gitu. Karena saya sudah memberi kebebasan kalian untuk pengerjaannya
di manapun tidak saya batasin waktu, saya kasih waktunya cukup lama dan juga dalam pembuatan laporan juga waktunya, cukup lama, tidak yang terburu-buru. Ketika kalian saya beri kebebasan, namun kalian sepelekan, mohon maaf nanti akan, eee, berpengaruh di penilaian ya. Saya kalau diajak santai bisa santai, kalau diajak serius bisa serius. Oke, silakan dicek masing-masing untuk kelengkapan laporannya, bagi yang belum saya kasih waktu maksimum di minggu ini harus diselesaikan. Oke, setelah ini untuk yang absensi PJJ saya tutup, kemudian saya buka absensi untuk yang LJ. Terima kasih semuanya. Cukup singkat dari saya, silakan segera dikerjakan untuk praktikum ke-8-nya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Insya Allah cukup Bu, masih belum ada yang ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih semuanya.